Mengapa semua menangis? Biasalah. Padahal ku selalu tersenyum. Biasalah. Usap air matamu. Aku tak ingin ada kesedihan. Oh my god. Janet kenapa sedih? Cerita dong ke kakak. Ini lagi musim corona, semua orang lagi mengalami kesulitan, terutama keluarga Janet. Lagi mengalami kesusahan, Janet belum bisa bayar uang sekolah. Oh gitu ya. Dari mana kita? Ini juga. Kenapa semua menangis? Gak yang kecil, yang besar nangis. Kenapa ini kakak Stella? Cerita kakak dong. Kakak bingung. Kakak udah mau kuliah, tapi uang kuliahnya mahal. Terus kakak bingung mau bayar dari mana. Sudah jangan nangis ya. Aduh adik-adikku sayang. Dengar kakak dulu baik-baik. Kita itu punya Tuhan yang besar, punya Tuhan yang kaya, dia memiliki segalanya. Kita ini anak-anak Tuhan. Jadi kita datang kepada Bapa kita minta apa yang menjadi doamu, apa yang menjadi permohonanmu, sampaikan kepada Tuhan. Tuhan mendengar dan Dia menjawab semua permohonan kita. Oke? Jadi gak usah khawatir akan hari esok, akan apa yang kita makan, kita pakai, bayar uang sekolah, ingin masuk kuliah gak ada uangnya. Percayakan semua kepada Tuhan, karena Tuhan Yesus adalah Tuhan yang baik. Dia mengetahui segala kebutuhan kita dan mencukupi segala keperluan kita. Oke? Jangan khawatir lagi ya. Oke. Jangan nangis lagi ya. Oke. Nah, sekarang kita mau ibadah dulu sekarang minggu. Yuk, daripada kita sedih-sedih di sini, kita mau bersuka cita bersama-sama dengan adik-adik di rumah, oke? Oke. Ayo kita main yuk. Kita mau ibadah. Mulai dari sekolah dulu, baru kita berdoa. Tuhan Yesus, berkati teman-teman dan juga kami akan memulai ibadah sekolah minggu ya Tuhan, membantu kami dari awal hingga akhir, dan berkati mereka yang akan membawakan firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya. Amin. Selamat beribadah. Shalom adik-adik. Shalom. Sudah siap memuji Tuhan ya sore hari ini? Sudah. Kakak Stella, Iya. Janet, Iya. kalian pernah perhatikan nggak burung-burung di udara? Siapa yang beri mereka makan ya? Tuhan Yesus. Terus bunga-bunga yang cantik ini, siapa yang mendandani mereka? Tuhan Yesus. Benar sekali adik-adik, Tuhan Yesus. Burung di udara saja Tuhan beri makan. Bunga di taman Tuhan dandani dengan begitu cantik. Apalagi kita anak-anak Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini, Burung Pipit. Burung pipit tidak menanam, tapi Tuhan beri makan. Bunga bakung tidak meminta, tapi Tuhan dandani. Burung pipit tidak
Karena kita punya Tuhan yang sayang banget sama kita. Nah, saking Tuhan Yesus sayang sama kita, Dia angkat kita jadi anaknya. Mari kita nyanyikan pujian ini, sayang sayang disayang. Sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Sayang sayang, sayang sayang disayang, aku disayang Tuhan. Aku diangkat jadi anaknya, aku disayang Tuhan. Glory glory, glory glory glory, haleluya. Glory glory glory, puji Tuhan. Mari angkat tanganmu adik-adik. Glory glory, haleluya. Glory glory glory, puji Tuhan. Adik-adik semua diberkati Tuhan kan? Kita semua jadi anak-anak yang diberkati, amin. Amin. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Sekali lagi, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati. Aku diberkati. Beri kemuliaan untuk Tuhan. Haleluya. Adik-adik, kalau kita siapkan hati kita, saat ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu, akan membaca kita semua untuk tundukkan kepala. Kita renungkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Kita punya Tuhan Yesus yang baik. Dia mengerti segala kebutuhan kita. Dia mengetahui dan memenuhi segala kebutuhan kita. Untuk itu kita harus datang, bersyukur, berterima kasih atas segala berkat-berkat Tuhan dalam hidup kita. Mari kita nyanyikan pujian ini adik-adik dengan sungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Amin. Allahku kan memenuhi keperluanku, memberi kekayaan dan kemuliaan-Nya. Allahku
Berkati guru kami Tuhan yang akan mengajar kami pada sore hari ini. Pimpin dia dengan Roh Kudus-Mu, agar firman Tuhan ini boleh menjadi berkat bagi kami semua. Dan kami Tuhan boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat yang kami yang hidup. Haleluya. Amin. Selamat mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Tuhan memberkati. Shalom adik-adik, apa kabar hari ini? Kakak berharap adik-adik dan keluarga dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Duduk yang manis dan siapkan Alkitabnya. Tema kita minggu ini adalah Allahku mencukupiku. Dan mari kita buka Alkitab di dalam Filipi 4 ayat 19. Filipi 4 ayat 19. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Kita ulangin lagi ya. Allahku akan memenuhi segala keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. Nah adik-adik, ayat ini mengatakan kalau Allah kita, Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang kaya dan tidak akan membiarkan kita berkekurangan. Nah adik-adik, berikut kita akan menyaksikan sebuah kisah di mana Tuhan mencukupi, memelihara kebutuhan mereka. Cerita ini terdapat di dalam 1 Raja-Raja 17 ayat 7 sampai 24. Yaitu tentang kisah Elia dan janda di Sarfat. Selamat menyaksikan ya adik-adik. Elia, ia melakukan seperti firman Tuhan. Ia pergi dan diam di tepi sungai Kerit. Burung-burung gagak membawa roti dan daging kepadanya, dan ia minum dari sungai itu. Tetapi sesudah beberapa waktu, sungai itu menjadi kering, sebab hujan tiada turun di negeri itu. Maka datanglah firman Tuhan kepada Elia. Bersiaplah, pergi ke Sarfat yang termasuk wilayah Sidon, dan diamlah di sana. Aku telah memerintahkan seorang janda untuk memberi engkau makan. Sesudah itu ia bersiap, lalu pergi ke Sarfat. Setelah ia sampai ke pintu gerbang kota itu, tampaklah di sana seorang janda sedang mengumpulkan kayu api. Ia berseru kepada perempuan itu, katanya, "Cobalah ambil bagiku sedikit air dalam kendi, supaya aku minum. Ambil juga bagiku sepotong roti." Perempuan itu menjawab, "Demi Tuhan Allahmu yang hidup, sesungguhnya tidak ada roti padaku sedikit pun, kecuali segenggam tepung dalam tempayan dan sedikit minyak dalam buli-buli. Dan sekarang aku sedang mengumpulkan kayu api dan mengolahnya bagiku dan bagi anakku. Dan setelah kami memakannya, maka kami akan mati." Tetapi Elia berkata kepadanya, "Janganlah takut. Pulanglah, buatlah lebih dahulu bagiku sepotong roti bundar kecil daripadanya, dan bawalah kepadaku. Kemudian barulah kau buat bagimu dan bagi anakmu. Sebab beginilah firman Tuhan Allah Israel. Tepung dalam tempayan itu tidak akan habis, dan minyak dalam buli-buli itu pun tidak akan berkurang sampai pada waktu Tuhan memberi hujan ke atas muka bumi." Lalu pergilah perempuan itu
dan berbuat seperti yang dikatakan Elia. Tepung dalam tempayan itu tidak habis dan minyak dalam buli-buli itu tidak berkurang, seperti firman Tuhan yang diucapkannya dengan perantaraan Elia. Maka perempuan itu dan dia serta anak perempuan itu mendapat makan beberapa waktu lamanya. Sesudah itu, anak dari perempuan pemilik rumah itu jatuh sakit, dan sakitnya itu sangat keras, sampai tidak ada nafasnya lagi. Kata perempuan itu kepada Elia, Apakah maksudmu datang kemari, ya abdi Allah? Singgahkah engkau kepadaku untuk mengingatkan kesalahanku dan untuk menyebabkan anakku mati? Kata Elia kepadanya, Berikanlah anakmu itu kepadaku. Elia mengambilnya dari pangkuan perempuan itu dan membawanya naik ke kamarnya di atas dan membaringkan anak itu di tempat tidurnya. Sesudah itu ia berseru kepada Tuhan, katanya, Ya Tuhan Allahku, apakah Engkau menimpakan kemalangan ini atas janda ini juga, yang menerima aku sebagai penumpang? Pulangkanlah kiranya nyawa anak ini ke dalam tubuhnya. Tuhan mendengarkan permintaan Elia itu, dan nyawa anak itu pulang ke dalam tubuhnya, sehingga ia hidup kembali. Elia mengambil anak itu, ia membawanya turun dari kamar atas dan memberikannya kepada ibunya. Ini anakmu, ia sudah hidup. Kemudian kata perempuan itu kepada Elia, Sekarang aku tahu bahwa engkau abdi Allah dan firman Tuhan yang kau ucapkan itu adalah benar. Wah, Tuhan kita sangat hebat ya adik-adik. Dari cerita tadi membuktikan kalau Tuhan mencukupi apa yang diperlukan oleh janda di Sarfat dan anaknya. Tuhan kita Yesus Kristus sedang berubah dari dulu, sekarang, dan selamanya. Tuhan kita tetap sama. Adik-adik, kita harus percaya kalau Tuhan juga mencukupi apa yang adik-adik perlukan, seperti makanan, minuman, pakaian, biaya sekolah, atau apapun yang saat ini adik-adik perlukan. Tuhan Maha Tahu. Cerita tadi juga mengajarkan kita supaya kita yang pertama taat kepada Tuhan. Seperti janda tadi, dia taat pada apa yang Tuhan perintahkan melalui Nabi Elia. Yang kedua, mengasihi sesama, mau berbagi dari apa yang dia punya. Nah sekarang, misalnya adik-adik ketika sedang lapar dan memiliki makanan sedikit, tapi teman kalian tidak punya makanan dan mereka memintanya, apa yang adik-adik lakukan? Ya, membaginya. Pintar. Tuhan juga berkata kalau kita harus mengasihi sesama. Nah, adik-adik, yang ketiga adalah percaya kepada janji firman Tuhan. Di mana janji firman Tuhan? Ya, ada di Alkitab. Ketika janda di Sarfat tadi percaya kepada firman Tuhan, maka kebutuhan mereka tercukupi dalam waktu yang lama. Alkitab berkata dalam waktu yang lama sampai hujan turun. Nah adik-adik, kita harus percaya dalam masa sulit pun Tuhan sanggup menolong, mencukupi apa yang adik-adik perlukan, asal kita percaya dan taat kepada Tuhan. Oke adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Kiranya adik-adik, iman percaya adik-adik semakin bertumbuh dan kuat.
Nah adik-adik, kita berdoa untuk menutup firman Tuhan. Lipat tangan dan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang selalu kami rasakan setiap hari. Terima kasih Tuhan, karena Tuhan selalu mencukupi semua keperluan kami. Kiranya firman Tuhan yang kami dengarkan hari ini mengajar kami untuk selalu percaya bahwa Tuhan selalu tahu dan mencukupi apa yang kami butuhkan. Berkati pekerjaan mama papa kami Tuhan, berkati juga kakak-kakak yang melayani sore hari ini. Biarlah kami menjadi anak-anak yang semakin bertumbuh dan mengenal akan kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik, Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Kak Reta untuk firman Tuhannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, kita sudah ada di penghujung ibadah kita sore hari ini. Jangan lupa tetap menerapkan protokol kesehatan 5M, yaitu Memakai masker, lalu mencuci tangan, lalu menjaga jarak, lalu menghindari kerumunan dan membatasi mobilitas. Ingat ya adik-adik, jangan lupa. Nah, kita akan mengakhiri